Oke, baik. Selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Sebelum kita belajar firman Tuhan pada malam ini, perkenalkan nama saya Om Kinit Bani. Perkenalkan nama saya Dewa Mani. Perkenalkan nama saya Diagonis Maulet. Perkenalkan nama saya Osya Manimai. Perkenalkan nama saya Thomas Hukmai. Oke, sebelum kita membahas firman Tuhan pada malam ini, yang saya pilih judulnya adalah hidup yang seutuhnya. Ya, tetapi sebelumnya kita bertunduk kepala dan kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Pada saat ini hamba-Mu bersama saudara-saudara hamba-Mu akan belajar Alkitab. Tuhan, berikan kepintaran dari surga supaya kami dapat mengerti dan dapat mengerti firman Tuhan pada malam ini. Seluruh kehidupan kami sepanjang malam ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sebelum kita belajar firman Tuhan pada malam ini, saya mau bertanya, siapa yang sudah pernah mengerti tentang makanan? Ya, berarti kalau belum semua kita akan membahas satu persatu. Tetapi sebelum itu kita bisa membaca di dalam 1 Tesalonika 5:23 itu berbunyi, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Oke, ketika kita melihat di dalam ayat ini menjelaskan bahwa kita harus memelihara tubuh kita, jiwa kita, ya, supaya sempurna. Waktu kedatangan Yesus datang yang kedua kali, kita tidak bercacat. Nah, disitulah kita akan mengetahui bagaimana kehidupan, bagaimana tubuh kita akan sempurna, ya, supaya waktu kedatangan Yesus yang kedua kali kita tidak bercacat di dalam Yesus Kristus. Nah, ketika kita lanjut lagi, boleh satu orang bisa baca di dalam Roma 12 ayat 1. Boleh saudara baca di dalam Roma 12 ayat 1. 12 ayat 1, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Oke. Ketika saudara membaca ayat ini, apa yang saudara mengerti di dalam ayat ini? Coba saudara bisa lihat kembali. Di situ dikatakan bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita, ya, persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Apa yang saudara akan persembahkan ke dalam Tuhan, ya? Karena Tuhan mau supaya kita sebagai umat-umatnya kita jangan bercacat, kita tidak boleh berdosa. Apa yang kita harus persembahkan kepada Tuhan, ya, supaya waktu kedatangan Yesus yang kedua kali hidup kita jangan sengsara, jangan bercacat, ya. Ketika kita melihat di sini katakan bahwa supaya hidup itu kudus dan berkenan kepada Allah. Allah mau supaya hidup kita kudus, ya. Oke, sebelum kita melanjut, kita bisa melihat di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan makanan kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah yang sempurna. Di sini sudah berbicara tentang makanan, dan kita harus melihat yang mana yang baik dan mana yang tidak baik yang kita harus konsumsikan. Ya, kita akan membahas satu persatu. Oke, kita boleh satu orang buka di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Boleh saudara buka di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Boleh satu orang baca? 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19, manusia terhadap pencabulan. Atau tidak tahu kamu bahwa tubuhmu adalah baik roh kudus yang
mendiam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Lanjut ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu mulaikanlah Allah dengan tubuhmu. Oke. Ketika kita membaca ayat ini sangat luar biasa. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 ini dikatakan bahwa tubuhmu adalah bait roh. Tubuh kita adalah Roh Kudus. Ketika kita melihat di sini, di dalam kamu adalah Roh Kudus. Kamu yang peroleh dari Allah sendiri. Makanya kita harus mengerti tentang pemahaman Alkitab. Nah, ketika kita melihat di dalam 1 Korintus 6 ayat 20, di situ dikatakan bahwa apa? Sebab kamu telah dibeli dan harga telah lunas dibayar oleh, karena itu memuliakan Allah dengan tubuhmu. Ya. Allah membeli kita dengan apa? Dengan darahnya yang tercurah di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan di situ kita harus mengerti bagaimana Yesus sudah rela mati di atas kayu salib untuk dosa saudara dan saya. Ya. Coba kita berpikir, saya yang melakukan dosa, biar saya yang mati di atas kayu salib. Apakah bisa? Tidak bisa. Maka itu Tuhan masih sayang saudara dan saya. Maka itu dia rela curahkan darahnya di atas kayu salib. Oke, sebelum kita lanjut di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 di situ dikatakan, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Di situ kita harus mengerti apa yang Tuhan katakan, apa yang kita harus makan. Kita harus makan yang makanan yang benar, dan kita harus minum minuman yang benar. Jangan kita asal taruh saja di mulut kita, karena tubuh kita adalah tubuh bait Allah. Maka itu saudara-saudara, kita harus mengerti bahwa tubuh kita adalah tubuh bait Allah. Tubuh kita adalah roh. Oke, ketika kita melihat, boleh kita baca di dalam Kejadian 7 ayat 2. Kejadian 7 ayat 2. Kejadian 7 ayat 2. Kejadian 7 ayat 2 ayat bah. Oke. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya, tetapi dari binatang yang haram 1 pasang jantan dan betinanya. Oke. Siapa yang tahu jalan ceritanya Nuh? Waktu Nuh membuat batra, dan banyak orang katakan bahwa Nuh itu gila. Dan ketika kita melihat jalan cerita Nuh ini sangat luar biasa. Dan di situ yang diselamatkan, Tuhan memusnahkan dunia. Yang diselamatkan hanya berapa orang? 6 orang bersama keluarganya. Dan di situ tidak ada makanan. Dan di dalam ayat ini dikatakan bahwa harus ambil berapa pasang? Satu-satu pasang dari binatang itu yang bisa kita makan. Oke, ketika kita melihat di dalam Ulangan 14 ayat 6, dikatakan setiap binatang berkaki 4 yang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang menjadi 2, dan yang bermamak biak di antara binatang-binatang berkaki 4, itulah yang boleh kamu makan. Ya. Di dalam ayat ini mengatakan bahwa setiap binatang berkaki 4, ya, yang berkuku belah, yaitu yang bermama biak, ya, yang bersela panjang dan menjadi 2, ya. Kalau kita melihat kayak sapi itu bermama biak, kita boleh makan, ya, karena dia bermama biak. Nah, disitulah yang boleh bisa masuk di dalam tubuh kita, karena di dalam Alkitab mengatakan bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Oke, ketika kita melihat lagi di dalam Ulangan 14 ayat 7 sampai 8, di sini dikatakan, tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari antara bermama biak atau tidak, antara yang berbelah dan bersela kukunya unta, kelinci hutan dan marmot, kerana, dan semuanya itu memang
bermama biak tetapi tidak berkuku bela. Haram semuanya itu bagimu, dan juga babi hutan karena memang berkuku bela tetapi tidak bermama biak, haram itu bagimu. Daging binatang itu janganlah kamu makan, dan janganlah kamu terkena bangkainya. Ketika kita melihat di dalam Ulangan 7 ayat 8 ini sangat luar biasa. Karena Tuhan sudah menuliskan di mana yang kita harus konsumsikan, ya. Ketika kita membaca di dalam ayat Ulangan 14 ayat 7 sampai 8, kita mengerti. Apakah saudara mengerti tentang ini? Mengerti, karena Tuhan sudah firmankan kepada kita, kepada saudara dan saya. Dan makanan yang kita akan konsumsikan, kalau daging atau yang lain-lain, itu kita harus menuruti semua yang sudah Tuhan firmankan di dalam Alkitab. Ya. Kita tidak boleh memasukkan yang tidak baik di dalam tubuh kita, karena tubuh kita adalah bait Allah. Oke, ketika kita melihat lagi di dalam Ulangan 14 ayat 8, dikatakan juga babi hutan, karena memang berkuku belah tetapi tidak bermama biak. Haram itu bagimu, daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan janganlah kamu terkena bangkainya. Kita tidak boleh makan daging itu. Kita tidak boleh terkena bangkainya. Karena sudah dijelaskan di dalam firman Tuhan ini. Ya. Jadi maka itu kita harus berhati-hati untuk berkonsumsi daging. Yang mana yang Tuhan sudah katakan bahwa itulah yang boleh kita makan, itulah yang kita harus konsumsikan. Karena tubuh saudara dan saya adalah tubuh baik suci. Oke, kita lanjut lagi. Nah, inilah yang boleh kita makan. Boleh kita